Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Salam jumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 2. Di pelajaran sebelumnya, kalian bersama dengan Ibu Sali, dibawakan oleh Ibu Sali video pembelajarannya. Kali ini kalian dengan Pak Guru, yaitu Pak Fian. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah Kain dan Habel. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekalian, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Sekarang kalian lihat lagi, di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari mengenai Kain dan Habel ini, adik-adik sekalian itu diharapkan mampu menyebutkan persembahan Kain dan Habel kepada Tuhan. Apa saja persembahan Kain dan apa saja persembahan Habel. Yang kedua, kalian mampu menceritakan kejahatan Kain terhadap Habel. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam bahan persembahan dalam perayaan Ekaristi. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki persembahan dari hati ikhlas dan penuh hormat. Kita lanjut. Ya, adik-adik sekalian, berbagi kepada Tuhan dan sesama adalah salah satu keutamaan Kristen. Anak-anak tentunya sering melihat orang tua atau orang dewasa memberi persembahan kepada Tuhan berupa uang kolekte, buah-buahan segar, atau rangkaian bunga di dalam perayaan Ekaristi. Bahkan anak-anak atau adik-adik juga ini pernah ikut serta memberi persembahan berupa uang kolekte. Memberi persembahan kepada Tuhan dan sesama itu adalah perbuatan yang mulia. Nanti kita akan melihat gambar-gambar orang yang memberikan kolekte dengan hati yang tulus dan memberikan yang tidak tulus. Mau lihat? Tetap terus perhatikan video pembelajaran ini. Ya, adik-adik sekalian, mari mengamati gambar ini. Di sini ada berapa gambar? Ya, ada 2 gambar. Ini ada gambar pertama, ada juga gambar kedua. Pada gambar pertama ini, apa yang kalian lihat? Iya, ini ada anak yang memberikan kolekte. Begitu pula dengan gambar kedua. Ini ada anak laki-laki yang memberikan kolekte. Lihat ekspresi mereka pada gambar pertama ini. Apakah muka mereka tampak sedih? Ya, tidak sama sekali. Mereka mukanya tampak senang gembira. Mereka memberikan dengan penuh senyuman. Sedangkan pada gambar kedua ini ada anak laki-laki yang memberinya dengan
apa wajahnya ini? Dengan mukanya tampak sedih. Nah, kita lanjut lagi ke ceritanya. Pak Guru akan membacakan cerita singkatnya ini. Sebelum misa sekolah dimulai, ada petugas yang mengedarkan kantong kolekte di kelas. Anak-anak ini memasukkan uang ke dalam kantong kolekte untuk dipersembahkan kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Ada anak yang memberi dengan ikhlas dan gembira, tetapi ada juga yang memberi sambil mengeluh. Itu bisa kita lihat pada kedua gambar tadi. Adik-adik sekalian, dari gambar yang sudah kalian lihat dan juga cerita singkat yang tadi Pak Guru sudah bacakan, ingat, uang kolekte itu dipersembahkan untuk Tuhan dan sesama yang miskin. Uang kolekte kita siapkan dari sebagian uang jajan atau belanja kita. Jangan minta lagi uang dari orang tua ketika kalian mau memberikan kolekte. Itu kalian harus siapkan dari uang jajan kalian. Contohnya, uang jajan kalian itu 2.000. 1.000 kalian untuk jajan, 1.000 itu kalian sisipkan untuk masuk ke dalam kolekte. Itu namanya anak-anak yang hebat. Dan ingat, Tuhan tahu persembahan yang diberikan dengan hati ikhlas atau tidak ikhlas. Tuhan itu tahu. Maka dari itu, berilah persembahan kolektemu dengan ikhlas dan penuh hormat. Seperti pada gambar pertama atau gambar kedua. Iya, tepat sekali contohnya pada gambar pertama, memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ketika kita memberikan dengan hati yang tulus dan ikhlas, otomatis Tuhan akan menerima persembahan kita dan kita akan mendapatkan berkat yang lebih banyak. Sedangkan kalau kita memberikan dengan hati yang tidak ikhlas, Tuhan tidak akan memberikan kita berkat, bahkan persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan. Seperti halnya mengenai kisah Kain dan Habel ini. Itu adik-adik sekalian bisa membacanya dalam kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai dengan 16. Ini adik-adik sekalian bisa melihat, ini ada kedua gambar ini. Ini ada dua orang. Yang pertama ini adalah ini Habel dan ini Kain. Kain ini yang kakak ya, sedangkan Habel itu yang adik. Habel ini adik sekalian, dia memberikan persembahan domba yang baik, yang sehat. Sedangkan Kain ini dia memberikan persembahan dari hasil pertaniannya, yaitu buah-buahan yang rusak atau yang tidak segar. Berarti dia memberikannya ini dengan tidak tulus atau tidak ikhlas. Sedangkan Habel ini memberikannya dengan tulus dan ikhlas. Dan itu kita bisa lihat pada gambar kedua ini. Lihat ini, pada gambar kedua ini, persembahan Habel ini asapnya putih dan lurus ke atas. Itu berarti persembahannya ini diterima oleh Tuhan. Sedangkan Kain ini, kalian bisa lihat asapnya berwarna hitam. Dan lihat ini asapnya ini dari miring kiri, miring kanan, tapi tidak naik sampai ke atas. Berarti persembahannya ini tidak diterima oleh Tuhan. Berarti persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Iya, adalah persembahan Habel. Kenapa persembahannya diterima oleh Tuhan?
karena dia memberinya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, kita lanjut. Dari gambar tadi yang sudah maupun cerita kitab suci Kejadian bab 4 ayat 1 sampai dengan 16 itu, ini ada penjelasan. Ingat, Tuhan itu senang menerima persembahan Habel karena ia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menolak persembahan Kain karena ia memberi tidak dengan sepenuh hati. Adik-adik sekalian, sepantasnya kita harus meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan. Habel memberi dengan senang hati dan sikap hormat. Sedangkan Kain itu tidak, ya. Bila kita memberi kepada Tuhan atau kepada sesama, berilah dengan senang hati. Tuhan akan memberi rezeki yang lebih banyak bila kita rajin berbagi kepada sesama dengan senang hati. Ingat, setelah kita belajar mengenai kisah Kain dan Habel maupun tadi kisah mengenai anak memberikan kolete, jangan takut untuk berbagi terhadap sesama. Ingat, berbagi terhadap sesama tidak boleh paksaan dari orang lain, melainkan harus dari dalam hati kalian, sehingga kalian memberinya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan itu otomatis persembahan kalian itu akan diterima oleh Tuhan. Itulah kisah mengenai Kain dan Habel, persembahan Kain dan Habel. Ini ada rangkuman yang harus kalian ketahui, harus kalian ingat. Habel memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Habel memberi dengan senang hati dan sikap hormat. Jadi sepantasnya kita meniru sikap Habel bila memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena ia tidak ikhlas. Ingat juga, bahan yang biasa dipersembahkan di dalam perayaan Ekaristi yaitu uang kolekte, roti, dan anggur, rangkaian bunga, buah-buahan segar, dan lilin bernyala. Itu yang harus kalian ketahui. Ya, setelah kalian mempelajari mengenai Kain dan Habel, mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik kalian, pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.